Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tri Rahayu Mayasari, Sarjana Sastra Magister Humaniora. Perkenalkan, nama saya Rahman Mulyana, mahasiswa program studi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 220101010143. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan opini saya sebagai jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya mengambil judul menghadapi era AI dalam kebijaksanaan, yaitu peluang dan tantangan masa depan. Seperti kita tahu, kecerdasan buatan AI telah menjadi topik hangat dalam beberapa tahun terakhir ini. Teknologi ini tidak hanya mengubah berbagai industri, namun juga mempengaruhi cara kita dalam bekerja, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Namun banyaknya manfaat yang ditawarkan, AI juga membawa tantangan dan risiko yang perlu kita atasi dengan bijak. Pada artikel opini saya kali ini saya akan merangkum kata-kata dari 3 artikel yang sudah saya baca dan pengalaman pribadi saya terkait dari artikel ini. Yang pertama adalah kekuatan dan keterbatasan AI. AI mempunyai potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di banyak sektor, misalnya dalam proses pemrosesan data besar, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Namun kita juga harus memahami bahwa AI memiliki keterbatasan. AI masih belum mampu memahami emosi, nilai, dan lingkungan sosial secara mendalam. Pengalaman saya sebagai tenaga administrasi menunjukkan bahwa meskipun AI dapat membantu mempercepat proses administrasi, tetapi tetap keputusan akhir yang melibatkan penilaian manusia masih sangat dibutuhkan. Yang kedua adalah memilih alat yang tepat. Di dalam dunia kerja, banyak alat AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Melalui pengalaman, saya belajar bahwa penting untuk memilih peralatan yang tepat untuk kebutuhan Anda. Tidak semua alat AI cocok untuk semua situasi. Faktor-faktor seperti keakuratan, ukuran, dan kemudahan penggunaan harus dipertimbangkan dengan cermat. Pengalaman ini mengajarkan saya untuk selalu melakukan riset sebelum menggunakan teknologi yang baru. Yang ketiga adalah kualitas data sebagai kuncinya. Salah satu pelajaran yang penting yang saya pelajari adalah kualitas data sangat mempengaruhi hasil dari AI. Data yang akurat, lengkap, dan tidak memihak adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Saya selalu terlibat dalam pengumpulan dan pengembangan data. Saya memahami pentingnya menjaga kualitas data untuk memastikan hasil analisis AI tidak menyesatkan. Yang berikutnya adalah keamanan dan privasi. AI seringkali melibatkan pengumpulan data yang sensitif. Oleh karena itu, keamanan dan privasi menjadi isu yang sangat penting. Dalam pekerjaan, kita harus selalu memastikan bahwa data yang kita kumpulkan terlindungi dengan baik. Langkah-langkah keamanan yang tepat harus diterapkan untuk mencegah kebocoran data dan melindungi privasi individu. Yang berikutnya adalah strategi penggunaan dari AI. Etika dalam penggunaan AI tidak boleh diabaikan. AI harus digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak diskriminatif. Pengalaman saya menunjukkan bahwa pertimbangan perilaku penting dalam setiap keputusan yang melibatkan AI. Kita harus mempertimbangkan dampak AI terhadap individu, masyarakat, dan komunitas. Kerjasama antara manusia dan AI bukan Yang berikutnya adalah kerjasama antara manusia dan AI, yaitu AI bukanlah pengganti dari manusia, melainkan alat untuk meningkatkan kemampuan manusia. AI menunjukkan bahwa interaksi antara manusia dan AI dapat menghasilkan solusi yang lebih baik. AI juga dapat membantu tugas-tugas rutin dan berulang, sedangkan manusia dapat fokus pada tugas-tugas yang membutuhkan kreativitas dan pemikiran yang kritis. Dalam dunia pendidikan dan kesadaran masyarakat, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang AI dan potensinya. Kolega dan teman juga untuk menambah pengetahuan mereka. Wawancara yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan juga penting untuk memastikan bahwa AI digunakan secara objektif. Yang berikutnya adalah tantangan dalam berbagi. Salah satu tantangan terbesar dalam bisnis lokal adalah distribusi.
Pengalaman saya menunjukkan bahwa teknologi AI dapat membantu mengatasi tantangan ini. Misalnya saja teknologi Edge Computing AI yang dikembangkan oleh Rick Jarus dapat mendukung proses distribusi produk di wilayah kepulauan seperti Indonesia. Inovasi seperti ini menunjukkan bahwa AI dapat digunakan untuk mengatasi tantangan spesifik di banyak bidang. Penggunaan AI kita harus berpikir panjang dan keras tentang bagaimana AI akan digunakan di masa depan. AI mempunyai potensi untuk mengubah dunia secara besar-besaran. Sebagian masyarakat juga harus berpartisipasi dalam membangun masa depan AI yang positif dan bermanfaat bagi semua orang. Menghadapi era AI memerlukan pemahaman mendalam tentang potensi dan resikonya. Dengan mengikuti ide-ide yang dibahas, kita dapat menggunakan AI secara bijak dan proaktif untuk mencapai kemajuan dan membangun masa depan yang lebih baik. Pengalaman pribadi menunjukkan bahwa interaksi antara manusia dan AI dapat menghasilkan solusi yang lebih baik. Mari gunakan AI sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan manusia, tetapi bukan menggantikan dari manusia itu sendiri. Referensi yang saya ambil itu dari finance.com. Distribusi jadi tantangan pelaku bisnis lokal AI bisa jadi solusi. Yang kedua adalah Iblu Academy. Yang ketiga adalah ADN Times. Alasan mengapa teknologi AI harus digunakan dengan bijaksana. Demikian opini saya terkait jawaban dari soal ujian semester mata kuliah khususnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.